Nah, salah satu yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, ini yang harus kita yakini Bapak Ibu, adalah bagaimana nanti suatu hari di neraka iblis akan menyampaikan khutbah. Ya, iblis berkhutbah. Dan khutbah iblis adalah khutbah yang sangat luar biasa. Khutbah yang menjadikan semua pendengarnya menangis Bapak Ibu, tanpa terkecuali. Mereka menangis bukan tangisan yang biasa, tetapi tangis dengan tangis yang terisa-isa. Mereka merintih menangis. Ambo tanya ke apa-apa lah, adakah khutbah yang bapak-bapak dengar menjadikan bapak-bapak sekalian menangis, terseduh-seduh? Tak menangis biasa dah, menangis terseduh-seduh. Mungkin payah awak mengananya Pak. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, susah kita menangis Bapak Ibu, susah kita menangis. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, khutbah yang akan disampaikan iblis nanti di neraka itu menjadikan semua pendengarnya menangis. Semua orang ketika itu merintih menangis tanpa terkecuali. Kapan khutbah itu disampaikan? Di api neraka. Siapa khatibnya? Iblis laknatullah alaih. Disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, dinukil oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Apa kata beliau? Idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala minbarin minar. Apabila telah ditegakkan hari kiamat, maka iblis bertindak sebagai seorang khatib, menyampaikan khutbah di atas sebuah mimbar yang terbuat dari api neraka. Faqal, kemudian dia berkata. Apa perkataan iblis itu? Apa isi khutbahnya? Allah abadikan di dalam surat Ibrahim ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Berkatalah syaitan saat telah diputuskan perkara. Syaitan di sini maksudnya adalah iblis. Syaitan di sini maknanya adalah iblis. Syaitan itu kadang dalam Quran disebut dalam bentuk mufrad, syaitan. Kadang disebut dalam bentuk jamak, syayatin, syaitan-syaitan. Sebagaimana syaitan punya nenek moyang namanya iblis, maka manusia punya nenek moyang namanya Adam. Jadi nenek moyang kita adalah Adam, nenek moyang syaitan dari golongan jin adalah iblis. Jadi yang berkhutbah ikulanya kau iblis. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Berkata iblis saat telah diputuskannya perkara. Apa maksudnya? Lah selesai perhitungan Pak, lah tuntas semua perhitungan, lah selesai nilai, lah keluar keputusan, sehingga yang masuk surga telah dimasukkan ke dalam surga, adapun yang malang telah dicampakkan ke dalam api neraka. Maka penduduk neraka ketika itu Bapak Ibu, mereka saling menyalahkan. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang dekat pada hari itu akan menjadi musuh kecuali orang yang bertakwa. Orang-orang dekat saat itu akan jadi musuh. Siapa orang dekat Bapak Ibu? Suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik akan jadi musuh Bapak Ibu. Penduduk neraka ketika itu saling menyalahkan sehingga neraka aku Bapak Ibu berisik. Neraka aku berisik. Jadi neraka ini sempurna siksaannya, makanannya, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak diberi makan kecuali dari pohon yang berduri. Minumannya adalah nanah, minumannya adalah air panas yang mendidih, minumannya adalah darah.
Demikian pula neraka itu dalam, Bapak Ibu sekalian, dalam. Disebut dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bagaimana dalamnya neraka jahanam. Dari sahabat Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tadruna ma hadha qal qulna Allahu wa rasuluhu a'lam qal hadha hajarun rumiya bihi fin nar munzu 70 kharifan fahuwa yahwi fin naril an hatta intaha ila qa'riha. Disebut di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, dahulu kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba, kata beliau, terdengar ada suara yang jatuh. Ada suara yang jatuh, Pak. Dan suara itu tidak hanya didengar oleh Nabi, tapi juga didengar oleh semua sahabat. Maka Rasulullah bertanya, tadruna ma haza, tahukah kalian tadi suara apa? Sahabat tidak tahu. Kemudian mereka menjawab, hadza hajarun rumiya bihi finnar munzu 70 kharifan. Ketika sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu, maka ketika itu Nabi pun mengatakan, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam semenjak 70 tahun yang lalu, dan dia baru sampai di dasar neraka sebentar ini. Bayangkan, 70 tahun, Pak. Batu dilepaskan 70 tahun baru sampai berapa dalamnya. Begitu dalam neraka jahanam, Bapak Ibu. Kamu bayangkan, Bapak Ibu, ada seorang ibu yang melahirkan anak. Saat anaknya ko lahir, menangis anakku, lahirnya lapian batu ke, Pak. Saat anak yang baru lahir ko berubah menjadi seorang kakek umur 70 tahun, barulah batu ini sampai di dasar bara dalamnya kira-kira tu, Pak Ibu. Itulah neraka jahanam. Itulah dalamnya neraka jahanam. Padahal sedalam-dalam jurang yang ada nampak dia, awak, kalau dilapian batu bara kira-kira lama tiba di bawah, Pak. Ndak ada yang jam-jam tu, ndak ada dah. Jangankan jam, minit pun mungkin tidak. Bayangkan 70 tahun baru sampai di dasar neraka jahanam. Itu makanya berlindung dari neraka, Bapak Ibu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka ketika di neraka, penduduk neraka itu, Bapak Ibu, mereka saling menyalahkan. Makanya Allah sebut dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang dekat pada hari itu akan menjadi musuh. Akan jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Nah, sampailah penduduk neraka itu saling menyalahkan. Sampai puncaknya apa, Pak Ibu? Mereka menyalahkan iblis. Kita masuk neraka ini gara-gara iblis. Dia yang menjadikan kita masuk neraka. Akhirnya iblis, karena dituduh sebagai biang kerok, iblis tidak terima, Pak. Tidak terima iblis. Maka iblis pun naik ke atas sebuah mimbar yang terbuat dari api neraka. Mengapa dia naik? Khatiban, untuk menyampaikan khutbah. Itulah khutbah yang menjadikan semua pendengarnya menangis. Makanya tadi kita sampaikan di awal, Bapak Ibu, apa ribuan kali mendengar khutbah, mungkin belum pernah menangis. Tapi khutbah yang disampaikan oleh iblis ini adalah khutbah yang menjadikan semua pendengarnya
menangis. Apa isi khutbahnya? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Jadi iblis mengecek model tu. Allah janjikan kepada kalian janji yang benar. Lakukan ini dapat pahala, kerjakan ini dapat dosa. Berbuat seperti ini masuk surga, berbuat seperti ini masuk neraka. Allah janjikan dan janji Allah benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku menjanjikan kepada kalian tapi janjiku tidak benar. Di saat itulah iblis mengakui kebohongannya, Pak Ibu. Ambo menjanjian ke kalian tapi janji ambo tak benar. Ambo kecian akhirat tu tak ada, azab tu tak ada, hidup tu ya cuma di dunia, mati selesai. Tak ada neraka, tak ada surga, tak ada hisab, pokoknya mati selesai. Saya katakan kepada kalian begitu, sebenarnya saya berbohong. Disitulah iblis mengakui. Kemudian apa lagi kata dia? Wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Aku tidak punya kekuasaan untuk memaksa kalian, kata iblis. Kalau bahasa awaknya Pak Ibu, ambo tak ada masuk kalian dah. Kalau majak-ajak, iyo. Kalau menyeru kalian, benar. Kalau membujuk-bujuk, memang iyo. Tapi memasuk pun tak ada masuk dah. Saya tak punya kemampuan memaksa kalian. Dia akan sampaikan hujahnya di hadapan penduduk neraka. Kemudian dia katakan lagi, fala talumuni walumu anfusakum. Karena itu pada hari ini jangan kalian mencerca diriku. Jangan kalian menghinaku, jangan kalian menyalah-nyalahkan aku, tetapi cercalah oleh kalian, salahkan oleh kalian, hinalah oleh kalian diri kalian sendiri. Kalau basuh awak Bapak Ibu, jangan banyak je cek minyak kalian, terima salah dia kalian tu. Iblis nak mau disalahkan Bapak Ibu. Jangankan bertanggungjawab, disalahkan pun dia tidak mau. Itulah kalimat yang menyebabkan penduduk neraka merintih menangis Bapak Ibu. Bagaimana selama ini mereka telah disesatkan oleh iblis, mereka telah digelincirkan oleh iblis, telah dibujuk bermaksiat oleh iblis. Ternyata iblis itu nanti berlepas tangan, jangankan bertanggungjawab, disalahkan pun dia tidak mau. Lebih parah lagi iblis mengatakan, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa membantu kalian, aku tidak bisa menyelamatkan kalian, aku tidak bisa menolong kalian, sebagaimana kalian pun tidak bisa menolongku. Kalau bahasa awaknya Pak, terima salah pembagian masing-masing, jangan banyak je kalian bercerewet lain. Terima salah. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu semua, tak kuasa, tak mampu, sebagaimana kalian pun tidak mampu menyelamatkanku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku pun tidak suka, aku pun mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan dahulu. Disiko iblis betul serang Pak. Sebenarnya ambo nak lo suka kalian berbuat dosa tu, tapi kabar aja lain. Kalau ndak ada kalian disiko tu langang sedang surang. Kalau bahasa orang kini Pak Ibu, enggak ada lo, enggak ramai. Kalau ndak ada kalian disiko tu ambo saya surang. Sebenarnya ambo ndak suka dengan kesyirikan kalian, tapi apa boleh buat? Disitulah iblis kemudian menutup khutbahnya dengan mengucapkan di ayat ini, inna zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim, yaitu aku dan kalian semua, baginya adalah azab yang pedih. Inilah khutbah yang kelak akan disampaikan oleh iblis laknatullah alaih. Di mana khutbah ini disampaikan Bapak Ibu? Di api neraka. Cukuplah hari ini kita mendengarnya di masjid kita.
Di masjid awak mendengar khutbah ku kini. Yang menyampaikan khutbahnya ambo. Kalau kini awak mendengar khutbah ku pak, masih bisa awak meranung-ranung. Masih bisa awak senyum-senyum. Tapi kalau kita mendengarnya nanti di tempatnya yang sesungguhnya, disampaikan oleh khatibnya yang asli, tidak ada senyum-senyum dah Pak Ibu. Jangankan senyum, biasa saya bantu awak tidak bisa dah. Semua kita akan menangis. Dan di saat itulah semua penduduk neraka sadar Bapak Ibu. Allah mengatakan, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu didatangkan kepada mereka jahannam. Didatangkan jahannam. Dan di saat itu manusia sadar. Tapi apa kata Allah? Wa anna lahu dzikra. Pada hari itu tidak berfaedah kesadaran. Itu sadar yang tak bermanfaat Bapak Ibu. Kalau kini awak sadar Bapak Ibu sekalian, masih banyak manfaatnya. Kalau hari ini kita sadar, masih besar faedahnya. Tapi kalau nanti sadar Bapak Ibu, tak ada gunanya. Kalau masih hidup di dunia kita sadar, sebanyak apapun dosa kita, masih berfaedah. Kau sadar yang alun terlambat Pak Ibu. Dulu ambo bantu aku Ustaz, belum terlambat. Tapi kalau sadar itu sudah berada di jahannam atau sudah berada di alam kubur, maka sadar itu adalah sadar yang sia-sia. Sadar yang tidak ada faedah. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.